Untuk kebun tehnya sendiri itu punya PT Pagilaran. Terus kita di sini memanfaatkan lahan yang sudah tidak dipakai atau terbengkalai selama beberapa puluh tahun. Akhirnya kita menembus sama PT Pagilaran tersebut. Kita ajukan kerjasama. Jadi hasil dari pengelolaan kebun teh Kertosari ini kita nanti bagi hasil sama yang punya lahan, yaitu PT Pagilaran itu sendiri. Kita itu mandiri gitu ya. Kita tidak mendapat bantuan atau setoran dana dari desa atau apa gitu. Jadi semua yang kita bangun di sini itu murni dari penjualan tiket kita gitu kan. Dari dulu saya kerja di sini, merawat sampai sekarang itu hal yang baik, nggak mudah. Ada rintangan-rintangan yang harus kami lewati. Tentunya yang pertama, dulunya di sini menjadi tempat yang sudah terkenal sangat jorok intinya kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi seperti ini, ya sedikit-sedikit sudah mulai berkurang. Jadinya saya sangat senang sekali lah. Ya mohon dibantu untuk semua para wisatawan atau pengunjung, jagalah kebersihan dan jangan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nama saya Jatinur Setioko, alamat di Desa Kertosari. Kalau di kebun teh, saya pribadi kayak istilahnya kepala unit atau manajer lah di wisata kebun teh Kertosari. Dulu awal-awal itu 3 orang. Yang pertama itu almarhum adik saya, itu penggagas utama karena dulu kan di sini sudah ada kebun tehnya, cuman gedungnya ini terbengkalai dan belum dikelola. Akhirnya beliau almarhum membuat terobosan atau sebuah inovasi mengelola adanya kebun teh yang sudah ada, dibuat sebagaimana mestinya. Akhirnya berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, belajar akhirnya kita merekrut 2 orang lagi nih, si Mas Sarif dan Mas Ari. Nah kebetulan dulu 2 orang ini cuma jaga tiket karena kopinya belum ada, tapi dengan berjalannya waktu kita belajar sharing, akhirnya sambil jualan kopi terus bikin kafe ala kafe sederhana. Alhamdulillah kita sharing, kita diskusi, jadilah seperti ini. Dulu paling kita awal-awal ya pembersihan lah, buka lahan. Dulunya pernah ada yang mengelola sebelum kita datang, udah ada yang mengelola dari desa sebelah. Tapi karena kebetulan di sini kebun teh ini masuknya Kertosari, jadi perangkat desa di tempat saya menyarankan agar yang mengelola itu teman-teman dari Kertosari. Akhirnya saya disuruh lah kerja di sini seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivianto, biasa di sini dipanggil Ari. Kalau saya bisa di bagian tiket, bisa di bagian kasir, juga mengantar minuman juga bisa. Intinya bisa semua lah. Kalau untuk kerja di tempat wisata mungkin kayaknya belum pernah, baru di sini kayaknya. Ya. Mungkin alasannya karena saya juga pecinta alam ya. Mungkin karena ini wisata alam, jadinya saya tertarik kerja di sini gitu. Di sini kita itu seperti keluarga gitu. Kita di sini tidak pernah membeda-bedakan antara saya pengurus, saya karyawan dan sebagainya, tidak ada. Jadi kita di sini sama. Saya di sini menemukan keluarga kedua saya. Jadi teman-teman saling menjaga, saling support kita. Terus lebih dari teman lah. Jadi teman-teman sudah kayak keluarga saya sendiri. Jadi kita sering bercanda dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya enak, nyaman di sini seperti itu. Pro dan kontra itu sebetulnya setiap organisasi ataupun pengelolaan itu pasti ada. Cuman kita menyikapinya dengan cara diskusi atau musyawarah. Jadi alhamdulillah setiap ada problem kita bisa sharing, diskusi, dan cari ilmu ke tempat-tempat lain atau teman-teman pengelola wisata yang lain. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan dan kita masih solid alhamdulillah. Awal-awal kita buka di sini tuh
Kita manual, jadi kita buat sendiri tiketnya, kita model kita karena dulu memang nggak ada, kita nggak punya model sama sekali, kita cuma punya model kita nekat gitu kan. Kita bikin tiket itu dari kertas biasa, kita print, kita kasih logo dan sebagainya, kita potong juga manual, cuma kertas biasa di fotokopi aja, seperti itu aja sih kalau zaman dulu gitu. Kesulitan dalam pengelolaan, kadang ini teman-teman yang sudah masuk ke sini atau bekerja di sini itu kan tidak semuanya bisa masuk ke sini punya skill, karena ada yang di kopinya atau di area parkirnya, tiketnya itu kadang kita kesulitannya ketika mereka punya acara sendiri-sendiri. Jadi untuk pergantian ketika mau masuk ke sini itu misal si A ada kegiatan, kita mau menggantikan siapa ketika tidak bisa bikin kopi, contohnya itu ya paling kesulitannya di situ. Kalau tanya soal kesulitan banyak. Kadang-kadang pengunjung ada yang bawa minuman atau bawa intinya hal-hal yang berkekuatan yang negatif, jadinya kita agak kesulitan. Ya mungkin kalau kita ngomong sama orangnya itu lewat jalur yang benar mungkin nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang orang yang sudah minuman keras kayak gitu, kalau kita ngomong benar pun juga kadang salah kayak gitu. Sulitnya seperti itu. Kalau dulu sebelum dikelola itu banyak kegiatan-kegiatan ya mungkin remaja ya zaman dulu itu dengan kegiatan yang negatif lah di sini karena tidak ada pengelolaan dan tidak ada penjagaan. Terus kalau untuk sekarang alhamdulillah kegiatan yang bersifat negatif itu pelan-pelan sudah tidak ada karena sudah ada pengelola dan manajemen di Kebun Teh Kertosari ini. Keinginan kita itu di wisata ini sebenarnya selain untuk mengenalkan desa Kertosari, karena kebetulan kita itu ada di wilayah Kertosari gitu, kita juga sebenarnya ingin melibatkan masyarakat yang lebih luas. Jadi kita ingin membangun produk UMKM yang ada di desa supaya mereka bisa ikut pemasaran di sini dan kemungkinan imbasnya itu bisa kembali ke masyarakat seperti itu. Kita mencoba untuk membantulah teman-teman yang ada di Kertosari untuk ayo berani, kita harus berani mengeluarkan ide-ide kita untuk kita menjual produk-produk kita atau kita buat produk, kita pasarkan bareng-bareng seperti itu. Nanti ada hasilnya kita sharing atau kita kasihkan ke teman-teman kita agar punya penghasilan seperti itu, Mas. Yang datang di wisata Kebun Teh Kertosari ini kebanyakan masih orang lokal, Mas. Kalau dulu itu banyakan dari daerah Purbalingga sama Purwokerto, Mas. Cuman kalau sekarang lebih banyak dari daerah Pekalongan. Kalau untuk wisatawan yang dari luar, yang jauh gitu, kemungkinan masih jarang lah. Adalah 1-2 tapi jarang itu. Paling yang dari lokal lagi aja. Kita kalau ikut SOP, hitungannya SOP itu dari jam 8 sampai jam 5. Tapi karena kadang-kadang kita punya kesibukan juga di rumah atau kita harus, kalau saya sendiri di sini kan bagian belanja gitu, saya harus belanja dulu dan sebagainya. Kita kadang bukanya jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Harapannya untuk Kebun Teh manajemen semakin bagus, kita semakin solid, dan setiap tahun kita bisa membuat sesuatu agar para pengunjung tidak merasa bosan. Harapannya semoga Kebun Teh menjadi lebih maju, terus teman-teman lebih kompak lagi. Saya berharap nantinya Kebun Teh ini menjadi semakin besar seperti itu dan membawa dampak yang baik untuk masyarakat di sekitar kita seperti itu.